Yang kirim Mas Zah. Hanifan Materi tarif ya Zah. Riza rupanya apa? Ada, ini mau makan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu hanya dengan rahmatnya, hanya dengan kenikmatan darinya kita bisa kembali melanjutkan pelajaran tajwid kita pada pagi hari ini. Semoga Allah ganti dengan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita udah selesai membahas tentang, sebentar saya carikan. Kemarin kita udah membahas tentang idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Hukum-hukum idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutajannisain, dan ada idgham mutaqarribain. Nah, itu dari jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Hari ini insya Allah kita membahas tentang idgham dari sisi kesempurnaannya. Jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Hukum yang dimaksud di sini itu bukan hukum yang kita baca seperti izhar atau juga idgham bi gunnah. Hukum-hukum ada berapa itu? Izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab dan ikhfa. Nah, bukan yang seperti itu, melainkan hukum yang kita tahu dalam sisi gimana bilangnya? Bukan hukum yang kita sebutkan, tapi hukum yang kita bukan hukum yang kita sebutkan seperti izhar, bukan seperti itu, tapi hukum yang untuk kita tahu gitu. Gimana ya bilangnya? Kan ada dia hukum idgham bi gunnah, tapi dia juga termasuk di idgham kamil atau idgham naqis gitu. Nanti setelah kita bahas ini, insyaallah anak-anak ustazah akan paham maksud ustazah tadi. Jadi kemarin kita udah bahas jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Hari ini kita bahas jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Dari sisi makhraj dan sifatnya ada 3 kemarin ya kan? Idgham mutamatsilain, idgham mutajannisain, dan idgham mutaqarribain. Nah, di idgham dari sisi kesempurnaannya ini hanya 2.
idgham kamil artinya sempurna, sama idgham naqis artinya tidak sempurna, kurang sempurna. Diartikan dari bahasa Arab. Idgham kamil, kamil artinya sempurna. Idgham naqis, naqis artinya kurang, kurang sempurna maksudnya. Idgham kamil, idgham yang sempurna. Idgham naqis, idgham yang kurang sempurna. Maksudnya apa sudah nih? Sudah jelaskan di sini. Yang pertama, idgham kamil. Al-idghamu al-kamilu, yaitu memasukkan satu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna, yaitu makhraj dan sifatnya, sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Maksudnya ketika kita menemukan nun sukun, lam sukun seperti itu, atau lebih mudahnya kita lihat aja tanda tasydidnya. Nah, kita langsung tahu itu adalah huruf idgham kamil. Yaitu memasukkan satu huruf ke huruf setelahnya. Jadi kita hilangkan makhraj dan sifat di huruf pertamanya ini sebelum tasydid. Di huruf sebelum huruf yang bertasydid kita hilangkan makhraj dan sifatnya, langsung kita masukkan. Idgham itu kan artinya memasukkan ya, langsung kita masukkan ke huruf yang bertasydidnya gitu. Jadi cara membaca idgham kamil ini kita tahu, kita lihat huruf bertasydid. Nah, sebelum huruf yang bertasydid ini ada huruf sukun, kita hilangkan makhraj dan sifatnya, nggak usah kita baca hurufnya, kita anggap dia nggak ada, langsung kita idghamkan, langsung kita masukkan ke huruf yang bertasydidnya. Coba ini contohnya, nun sukun, kemudian setelahnya huruf ro yang bertasydid, mirrizqi, mirrizqi. Kalau di hukum nun sukun dan tanwin itu hukumnya idgham bila gunnah, tapi dalam sisi kesempurnaan dia idgham kamil. Secara sempurna kita hilangkan nun sukun ini, sifat dan makhraj dari nun sukun ini kita hilangkan, langsung kita baca ke huruf ro yang bertasydidnya gitu. Jadi disebutkan idgham kamil karena kita secara sempurna kita hilangkan makhraj dan sifat dari huruf nun ini yang sukun ini, langsung kita masukkan ke huruf ro yang bertasydid. Nah, gitu. Langsung kita masukkan ke huruf yang bertasydidnya. Sama juga sama ini. Contoh yang kedua. Milabanin, milabanin, langsung kita hilangkan huruf nunnya, bukan min labanin, bukan seperti itu, tapi langsung kita hilangkan huruf nunnya, nggak kita baca, karena di sini idgham kamil ini kita masukkan langsung ke huruf yang bertasydid, langsung kita baca ke huruf yang bertasydid. Mil labanin. Contoh yang setelahnya sama, lam, huruf lam sukun, kemudian setelahnya huruf lam yang bertasydid. Karena dia sama makhraj dan sifatnya, langsung aja kita baca ke huruf yang bertasydidnya. Halakum, halakum, seperti itu. Ini seperti alif lam asyamsiyah, ya kan? Karena langsung kita masukkan ke huruf yang bertasydidnya. Huruf lamnya nggak kita baca lagi, karena idgham kamil, kita memasukkan secara sempurna ke huruf yang bertasydidnya gitu. Contoh selanjutnya ini ya kan, nun sukun, kemudian huruf setelahnya ro yang bertasydid. Apa yang kita lakukan? Nggak usah kita baca lagi huruf nun ini, kita hilangkan dalam pikiran kita. Nggak bisa kita hilangkan dalam sini, ya kan? Kita hilangkan dalam pikiran kita, langsung kita
baca ke huruf yang bertasydid, kita masukkan, kita idghamkan. Idgham artinya memasukkan, kita masukkan ke huruf yang bertasydid. Jadi langsung kita baca mirrabbihim, mirrabbihim, bukan minrabbihim, bukan seperti itu. Nunnya udah nggak ada lagi. Mirrab, langsung kita ke huruf yang bertasydid. Gitu. Insyaallah mudah ya. Idgham kamil artinya idgham yang sempurna. Maksudnya langsung kita masukkan ke huruf yang kedua, huruf yang bertasydid. Mir rizqillah, min labanin, halakum, ya kan? Mir rabbihim. Ini contoh selanjutnya. Huruf ta sukun, setelahnya huruf to yang berharokat bertasydid, maka langsung kita masukkan ke huruf to-nya. Fa'amanat to, nah, langsung, bukan fa'amanat to, bukan seperti itu, tapi langsung kita masukkan ke huruf to-nya. Fa'amanat ta'ifatun, gitu. Langsung kita masukkan ke huruf yang bertasydidnya. Huruf yang sebelumnya kita hilangkan, nggak kita baca. Insyaallah paham? Fahimna insyaallah. Lanjut ke idgham yang kedua. Tadi idgham kamil artinya idgham yang sempurna. Maksudnya kita hilangkan sifat dan makhraj dari huruf yang sebelumnya, langsung kita masukkan secara sempurna ke huruf yang bertasydid. Yang kedua, idgham naqis. Al-idghamu an-naqisu, yaitu kita baca sama-sama sini pengertiannya, yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada huruf atau makhraj, bukan pada sifatnya. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Faham? Maksudnya di sini yaitu mengidghamkan atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, tapi hanya sebatas pada makhrajnya. Nah, bukan dengan sifatnya juga. Kalau di idgham kamil tadi kita masukkan secara sempurna, makhraj dan sifatnya kita hilangkan. Kalau di idgham naqis tidak secara sempurna, makanya dibilang naqis, kurang sempurna. Hanya kita masukkan makhrajnya aja, tapi sifatnya enggak. Kita langsung masuk contohnya. Sebelum kita masuk ke contohnya, Ustazah mau ngasih tahu, idgham naqis ini hanya disebabkan oleh dua sifat. Yang pertama sifat itbaq, yang kedua sifat gunnah. Sifat itbaq ini adalah, coba lihat sifat-sifat huruf yang kemarin, coba buka bukunya, halaman lihat sifat huruf halaman 25 ya kalau nggak salah. Ya, halaman 25, coba buka. Ada di situ sifat itbaq, lawannya sifat infitah. Nah, kita baca di situ sifat itbaq.
Apa pengertian sifat itbaq? Jadi buka semuanya halaman 25. Itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika kita mengucapkan hurufnya. Nah, hanya disebabkan oleh dua sifat. Ketika dia memiliki sifat itbaq atau dia memiliki sifat gunnah gitu. Kita lihat yang sifat itbaq dulu. Tadi kita tahu sifat itbaq itu adalah suara yang terkumpul di antara lidah dan langit-langit mulut ketika kita mengucapkan hurufnya. Cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dari makhrajnya tanpa dikolkolahkan, kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebutkan ta yang dikeluarkan dengan sifat hamas. Maksudnya, ketika kita mengucapkan basalta gitu, basalta, tetap kita seperti ingin mengucapkan huruf to, basalta, seperti kita ingin mengeluarkan huruf to dari makhrajnya, basalta, tetapi setelah itu kita turunkan pangkal lidah kita untuk menyebutkan huruf ta, bukan basalta, bukan seperti itu, karena dia hanya makhrajnya, bukan sifatnya. Jadi taknya ini masih mengeluarkan hamas. Basalta, 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 bukan juga basalta, basalta, bukan. Basalt, berhenti di situ seperti kita ingin mengucapkan huruf to. Basalt. Setelah itu baru kita turunkan lidah kita seperti kita ingin mengucapkan huruf ta. Basalta, basalta, masih ada sifat hamasnya. Insyaallah mudah-mudahan sistem belajar kita menggunakan Zoom ya kan, biar Ustazah lebih enak lagi memberitahunya kepada antuna, biar antuna bisa, Ustazah juga bisa melihat mulut antuna. Jadi kita syukuri dulu nikmat kita yang seperti ini dulu. Insyaallah Allah kasih nikmatnya kita menggunakan Zoom. Jadi ingat ya, cara membacanya kita tetap menggunakan makhrajnya seperti kita ingin mengeluarkan huruf to dari makhrajnya, tapi langsung kita turunkan lidah kita seperti kita menyebutkan huruf ta dengan sifat hamasnya. Basalta. Kalau yang ini ahabtu, ahabtu, farratu, bukan farrattu, bukan seperti itu, bukan farrattu, bukan seperti itu. Yang kedua sifat gunnah. Tadi sifat itbaq, yang kedua sifat gunnah. Kita baca dulu pengertiannya, yaitu dengan mengidghamkannya huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau huruf waw yang berharokat. Hanya di dua sebab, ketika dia itbaq dan ketika dia gunnah. Kalau di gunnah ini karena huruf nun sukun dan tanwin ini juga, karena huruf sukun nun sukun ini memiliki sifat idgham juga, jadi langsung kita idghamkan miu waliyu, langsung kita masukkan ke huruf ya atau huruf wawnya. Miu waliyu wala waqa, wala waqa, miu, langsung kita idghamkan ke huruf wawnya.
karena huruf nun ini juga memiliki sifat idgham, jadi kita panjangkan. Miwali walawaq. Contoh selanjutnya, nun sukun, setelahnya huruf ya, sama, tetap kita idghamkan. Iyaquluna, kita panjangkan, idgham yang kita panjangkan. Paham insyaallah, fahimtun? Kita baca catatannya. Catatan, untuk bacaan ayat alam nakhluqkum ini dibaca dengan idgham kamil. Artinya semua sifat huruf qaf diidghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa. Pendapat inilah yang dirojihkan atau yang dipilih gitu oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya At-Tamhid, sehingga tidak ada idgham naqis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat istila dan tidak memiliki sifat itbaq. Tadi kan di sini udah saya bilang yang mempunyai sifat idgham naqis ini hanya disebabkan oleh dua sifat itbaq dan sifat gunnah. Jadi sifat isti'la atau sifat yang lain enggak termasuk. Huruf qaf ini dia termasuk di sifat isti'la, tapi dia enggak termasuk di sifat itbaq. Jadi dia dibaca tetap dengan idgham al-kamilu. Hanya untuk di bacaan alam nakhluqkum, karena huruf qaf ini bukan huruf itbaq, huruf qaf juga bukan huruf gunnah, maka pada keadaan ayat ini dibacanya idgham kamil. Langsung sempurna kita masukkan huruf qafnya ini ke huruf kafnya. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, bukan alam nakhluqkum, bukan seperti itu, tapi langsung kita masukkan ke huruf kaf yang bertasydidnya gitu. Fahimtun? Insyaallah besok kita ulangi lagi agar lebih paham lagi. Ini Ustazah ada soal latihan untuk anak-anak Ustazah. Tentukan ini idgham kamil atau idgham naqis. Hanya 4 soal iya, soal latihan. Ini idgham naqis atau idgham kamil. Abadtum may ya'mal miwali asaw wa kanu. Ini idgham naqis atau idgham kamil. Abadtum idgham apa gitu. May ya'mal idgham kamil atau idgham naqis. Miwalin apakah dia idgham kamil atau idgham naqis? Asaw wa kanu idgham termasuk idgham naqis atau idgham kamil. Masih? Oh, itu artinya oke gitu. Bahasa Arab oke.
dikumpul ke ustazah hari ini juga ya. Kalau dikumpulnya terlambat, dikumpulkan minggu depan atau dikumpulkan besok, itu bilang ke ustazah ya. Tapi nilainya nggak sempurna sesempurna yang ngumpul hari ini. Jadi ustazah harap antuna kumpul hari ini. Bagi yang belum pernah ngumpul lagi tugasnya, kumpul ke ustazah. Nanti nilainya nggak sempurna, kan kita maunya nilai kita sempurna ya kan. Dah. Ustazah tunggu hari ini tugasnya, latihannya. Jangan sampai ada yang besok-besok lagi. Yang belum mengumpul tugasnya, kumpul hari ini sama ustazah. Ustazah ulangi lagi ya, yang ringkasnya. Jadi idgham itu terbagi menjadi dua. Idgham dari sisi makhraj dan sifatnya, kemudian idgham dari sisi kesempurnaannya. Nah, di idgham dari sisi kesempurnaannya ini ada dua pembagiannya. Idgham kamil, idgham yang sempurna, dan idgham naqis. Naqis itu yang kurang sempurna. Di idgham kamil ini yaitu kita masukkan langsung huruf yang pertama tadi ke huruf yang kedua secara sempurna, semuanya makhraj dan sifatnya kita hilangkan, langsung kita baca ke huruf yang kedua. Huruf yang kedua ini huruf bertasydid gitu. Jadi langsung kita baca ke huruf yang bertasydidnya, hilangkan huruf yang di sebelum huruf bertasydidnya. Oke. Sifat yang kedua idgham naqis, idgham yang kurang sempurna, yang tidak sempurna, yaitu hanya kita masukkan makhrajnya aja, enggak kita hilangkan sifatnya. Jadi kita masukkan makhraj yang sukun tadi, kemudian kita tetap membaca dengan sifat huruf setelahnya gitu. Misalnya tadi contohnya basata, tetap kita baca basat seperti ingin mengucapkan huruf to. Basat, kita berhentikan gerakan bibir kita setelah kita berhenti di makhraj huruf to, basat. Nah, kemudian kita turunkan pangkal lidah kita seperti untuk menyebutkan huruf ta, basat ta, seperti itu. Tetap mengeluarkan sifat ta, yaitu hamas. Basat ta. Tetap kita seperti mengucapkan huruf to, tapi nggak kita ucapkan karena kan dia sukun. Langsung kita ucapkan huruf ta-nya. Basat ta. Kemudian ahad tu, farratu. Dan dari sifat gunahnya, huruf-huruf gunnah ada 4 kan, nun, mim, waw, dan ya. Karena nun ini juga termasuk mempunyai sifat gunnah, jadi kita panjangkan. Miu waliyu walawaq, miu waliyu. Kalau di hukum nun mati dan sukunnya, dia termasuk hukum apa? Nun sukun bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah. Ini juga tanwin bertemu dengan huruf waw, maka idgham bi gunnah. Selanjutnya ini nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah juga. Nunnya pun punya sifat gunnah, ya-nya ini juga huruf gunnah, jadi kita bacanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Iyaquluna, seperti itu.
Insyaallah paham ya. Sekian dari Ustazah. Jangan lupa dikirimkan latihannya. Wassallallahu wasallam alaih. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.